Meningkatnya kasus positif COVID-19 di Indonesia sangat memprihatinkan. Untuk aktivitas di luar rumah, kenakanlah 2 masker sebagai proteksi double. Menggunakan masker double dapat meminimalisir kemungkinan virus masuk ke tubuh kita. Mari bersama lindungi diri, selalu patuhi protokol kesehatan 5M, jangan lengah, jangan ada celah. Halo, selamat sore Sobat 7, saya Jasmine Jawi, Intuitive Animal Communicator. Sobat 7 tahu nggak kalau fellow animal memiliki perasaan yang kompleks juga seperti jatuh cinta, khawatir, takut, marah, sedih, bahkan galau, dan berbagai macam jenis perasaan lainnya seperti selayaknya manusia? Dan bagaimana cara kita agar bisa memahami mereka? Lalu apakah kita bisa berkomunikasi dengan fellow animal? Selengkapnya akan kita bahas hari ini hanya di Sabtu Me Time Trans 7. Intuitive Animal Communicator adalah orang yang melakukan Intuitive Animal Communication. Nah, apa sih Intuitive Animal Communication itu? Intuitive Animal Communication adalah komunikasi dua arah, yaitu mengirim dan menerima pesan antara manusia dan fellow animal dengan menggunakan intuisi. Jadi bukan membaca ya, tapi beneran dua arah. Karena fellow animal itu bukan pasif, mereka juga bertanya dan menjawab. Sesungguhnya, seluruh makhluk, termasuk manusia, tanpa terkecuali memiliki kemampuan intuitive animal communication dalam dirinya secara alami. Biasanya, anak-anak yang lebih kecil masih memiliki kemampuan itu yang lebih tinggi. Tetapi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya umur, makin gede, makin banyak tanggung jawab, intuisinya biasanya dilupakan dan tidak diasah lagi, sehingga lupa. Jadi ilmu yang dipelajari agar bisa mahir melakukan intuitive animal communication adalah mengingat kembali kemampuan itu dengan mengasah intuisi dan banyak berlatih. Jadi seluruh fellow animal bisa dipahami apa yang ingin dikomunikasikan. Jadi bukan bahasanya, bukan berarti kalau kucing berarti yang kita lihat adalah miau-miau-miaunya, atau anjing berarti guguk-guguknya gitu. Bukan, tetapi mereka mengirimkan informasi dalam bentuk vibrasi yang kita tangkap dengan intuisi kita. Jadi seluruh fellow animal bisa kita ajak komunikasi tanpa terkecuali. Jadi intuitive animal communication itu tidak sama dengan body reading, di mana pada saat melakukan komunikasi secara intuitif kepada fellow animal, kita tidak melihat perilaku mereka. Contohnya, karena perilaku itu lebih ke arah spesies ya. Misalnya kucing akan mengeong atau anjing akan menggonggong gitu, tapi kita tidak melihat itunya karena komunikasi yang disampaikan atau informasi yang disampaikan itu dalam bentuk frekuensi atau vibrasi, tidak terpengaruh oleh perilaku mereka. Contoh nih kalau manusia, misalnya saya menggaruk kepala saya. Pada saat saya menggaruk kepala saya, maka akan ada orang yang melihat dan mengasumsi bahwa oh, saya kepalanya gatal, atau oh, saya lagi salah tingkah. Jadi ada berbagai macam alasan kenapa saya menggaruk kepala saya dilihat dari sisi perilaku. Tapi pada saat berkomunikasi secara langsung, bisa langsung ditanyakan, kenapa kok garuk kepalanya? Itu yang terjadi juga di Intuitive Animal Communication. Kita tidak melihat bagaimana perilakunya dia, tetapi kita benar-benar bertanya secara langsung kepada mereka, dan lalu mereka jawab tanpa terhubung atau terpengaruh sama sekali dengan perilakunya.
Manfaat intuitive animal communication terhadap fellow animal sangat banyak sekali. Yang pertama adalah mereka akan merasa didengarkan. Selama ini mungkin mereka merasa bahwa human guardiannya tidak bisa mengerti mau mereka apa. Misalnya mereka melakukan hal-hal seperti mungkin kucing pipis 2 litter box atau anjing misalnya tiba-tiba menjadi agresif. Dan lalu human guardiannya nggak mengerti mereka kenapa. Padahal sebenarnya pada saat diajak berkomunikasi dan human guardiannya bisa mengerti, mereka akan senang sekali. Akhirnya human guardian aku mengerti maksud aku apa. Dan biasanya mereka akan mengakhiri perilaku-perilaku mereka yang tidak sesuai atau disebut nakal gitu, karena mereka sudah menganggap bahwa human guardiannya sudah mengerti. Biasanya fellow animals kalau misalnya mereka bahagia-bahagia aja ya tidak masalah gitu. Tetapi pada saat mulai ada masalah di dalam diri fellow animalnya, misalnya dia tidak setuju kalau misalnya dia di kandang terus atau dia ingin diajak jalan lebih sering, maka dia akan berusaha untuk membuat human guardiannya mengerti. Tetapi kalau human guardiannya nggak mengerti juga, maka dia akan berusaha sekuat tenaga melakukan segala hal agar human guardiannya mengerti. Ya kadang-kadang jadinya human guardiannya akan menganggap bahwa fellow animalnya nakal, padahal sebenarnya adalah cara dia untuk menyampaikan pesan gitu. Jadi kalau misalnya nggak mengerti maka akan ya seperti manusia lah ya, kalau misalnya ada miskomunikasi maka tidak akan enak hubungannya. Tapi semakin lancar dan semakin jelas komunikasi yang terjalin antara dua pihak, either itu manusia ke manusia maupun manusia ke fellow animal, maka hubungan mereka akan menjadi semakin harmonis. Manfaat dari intuitive animal communication adalah terjadi komunikasi yang baik dan jelas antara fellow animal dengan human guardiannya, sehingga mereka bisa saling mengerti dan mereka bisa menjalani hidup lebih harmonis dan selaras. Ya seperti manusia lah ya, kalau ada miskomunikasi maka mereka tidak akan selaras dan harmonis hubungannya. Tetapi bila komunikasi yang terjalin di antara dua belah pihak ini lancar dan jelas, maka hubungan mereka akan menjadi semakin harmonis dan bahagia. Tentu saja, seluruh makhluk hidup, termasuk manusia tanpa terkecuali, dapat melakukan intuitive animal communication. Sobat 7 sudah lebih memahami ya apa itu intuitive animal communication dan intuitive animal communicator. Semoga Sobat 7 dapat lebih memahami fellow animalnya baik yang di rumah maupun tidak, sehingga bisa lebih menghargai dan menyayangi. Saya Jasmine Jawi, sampai jumpa.